Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 7 Oktober 2024. Oke, langsung aja kita mulai dari time frame daily ya. Melihat pola candlestick terakhir di hari Jumat. Oke, ini kita perhatikan teman-teman, ada 3 candlestick terakhir. Kita lihat ini harga sempat turun, di reject selalu ke atas, turun lagi, di reject selalu teman-teman. Dan ini turun lagi pada hari Jumat terakhir ya, dan di reject lagi ke atas. Nah, kalau kita lihat candlestick terakhirnya, ini dia sanggup hanya sweep ya. Nah, ini hanya sweep candlestick bullish ini, lalu di reject harga mengalami kenaikan. Nah, kita lihat kenaikan ini juga di reject ke bawah kembali, sehingga terbentuklah dia candlestick doji bearish teman-teman. Nah, jadi ini masih ada potensi teman-teman untuk hari Senin besok, ini masih ada potensi harga satu seperti ini. Memang untuk potensinya ini masih akan kuat ke atas. Nah, dikarenakan kita lihat bearish candlestick ini yang sudah kita analisa pada analisa terakhir di minggu lalu ya. Kita lihat ini dia tidak mampu close body shadow candlestick bearish sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat hasilnya saat harga turun ya, kita sudah marking ya beberapa area di time frame 15, nanti kita lihat. Kita lihat teman-teman, kekuatannya dia hanya mampu naik seperti ini, reject dan menghasilkan candle bearish di daily. Nah, untuk di M15-nya ataupun H1-nya nanti sudah jelas ini adalah tren yang sedang konsolidasi seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan juga dengan adanya rejection dari atas ini, nah ini juga nanti untuk Senin berpotensi seperti ini teman-teman. Ya, nanti kita kasih area kuncinya yang mana yang harus di-break untuk kita bisa entry lebih nyaman ya. Oke, itu melalui time frame daily berdasarkan pola candlestick. Sekarang kita coba lihat pada time frame H4. Nah, seperti ini ya. Jadi di H4 ini kalau kita perhatikan dia membentuk pola semakin mengerucut ya. Nah, ini kita perhatikan dari zone ini dia mengerucut ke bawah ini. Nah, begitu juga dari area bawah ini ya. Dia juga mengerucut seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, dia mengerucut. Jadi nanti artinya teman-teman ada nanti area yang perlu kita pantau pada zone ini. Nah, sebelum itu breakout maka harga ini akan semakin mengerucut seperti ini. Jadi kita nanti bisa lebih nyaman entry ketika area yang kita marking nanti itu sudah break. Nah, itu sudah enak itu teman-teman. Atau bahkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya untuk hari Senin. Oke, kita akan cek lagi pada time frame langsung lah ya ke M15 ya. Ya. Nah, ini ya hasil di M15 seperti ini. Dia membuat sideways seperti ini ya. Memang sideways ini sih cukup tinggi ya dari zona atas itu sampai ke bawah ini. Namun hanya saja kita harus hati-hati di posisi saat ini, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja cek untuk strukturnya. Oke, untuk struktur terakhir kita pernah marking itu terakhir ya, saya ingat itu di zone ini ya. Di zone ini adalah area high valid yang sudah diberi ke atas. Nah, tadinya kan di sini nih. Ini sebagai breakout strukturnya. Oke, setelah itu ada breakout high di atas itu. Oke, kita kasih tanda dulu ya. Oke, setelah seperti ini lalu diberi ke atas itu sudah full body ya. Kita cek ya. Nah, itu ya. Dia full bodinya setelah di candlestick bullish ini ya. Nah, itu terlihat ya. Nah, itu teman-teman. Oke, ini berarti sebagai perubahan trennya change of character. Nah, jadi inilah trennya pada M15. Dia sudah bias buy dan kita juga sudah pernah itu marking ya di area-area entry di bawah ini. Oke, kita akan marking kembali, tapi ini kita akan marking area yang fresh saja ya. Oke, untuk high-nya coba kita cek dulu terlebih dahulu. Ini high-nya ini
belum ada breakout ya. Nah itu, dia belum ada breakout lalu reject kembali. Ya, sekarang kita akan cek area entry-nya. Kita pernah marking juga di zone ini. Kita coba cek ya. Nah itu ya, setelah harga masuk pada zone ini teman-teman, harga langsung ada rejection ya. Dia langsung naik ke atas itu, nanti kita cek area-areanya ya. Nah itu nanti kita lihat. Nah setelah itu kita coba cek lagi yang masih fresh aja ya. Kita lihat di area bawah, itu sisa satu ya di zone ini ya. Ini area supportnya ini. Ya, ini masih fresh ya, jadi kita punya satu area lagi, area entry buy di M15 untuk posisi buy-nya. Jadi saat ini bias memang masih tetap buy. Untuk low-nya itu di sini. Ya, jadi terlihat jelas untuk pergerakan harganya memang masih sideways ya. Ini cukup parah sih menurut saya. Sekarang kita perhatikan setelah harga rejection terakhir ini ya, dia naik teman-teman. Nah ini areanya yang tidak berhasil di break. Kalau teman-teman ingat pada video yang ini, nah itu kan kita analisa ya. Ini ya, saat kita analisa ini zone-nya tidak berhasil di break full body ya, sehingga membuat harga melakukan penurunan seperti ini, lalu mengalami kenaikan lagi sampai dia di sini sudah breakout teman-teman. Nah ini ya. Nah hanya saja setelah harga drop saat news kemarin ya, lalu masuk pada zone ini, dia reject kembali. Nah ini areanya teman-teman. Ini dia masih hanya di sweep sehingga terjadi kembali penurunan. Jadi ini cukup hati-hati untuk melakukan entry. Nah jadi kita akan lihat area-area yang uh, nyaman untuk kita entry ketika area tersebut sudah breakout teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman lebih nyaman ya adalah high valid ini harus di break supaya kita nyaman untuk entry. Ya ini menurut saya ya, high valid ini low valid. Sebentar kita kasih tanda dulu. Oke, kalau bagi saya sih itu lebih nyaman karena ini belum ada break body. Jadi selama ini nantinya tidak break karena di sini juga ada area yang baru teman-teman. Nah ini nanti akan tetap seperti yang sudah kita bahas di daily tadi, ada potensi harga ini akan sideways kembali. Nah itu ya, itu area yang barunya. Ini kan tidak mampu nih break full body ya, hanya di sweep turun lagi. Nah ini harga mencoba untuk naik kembali. Ini area zone-nya yang akan menghalangi harga kembali di dalam area zone sideways ini. Ya, jadi cukup hati-hati sih menurut saya teman-teman, karena kita belum tahu nih apakah nanti dia mampu menembus seperti ini atau tidak. Kalau tidak mampu akan terjadi kembali penurunan. Nah, jadi kita akan bahas di sini saat harga tidak mampu nantinya untuk breakout resisten yang baru ini. Memang ini di dalam konsolidasi ya, tapi ini juga akan menghalangi harga. Sama halnya seperti zone-zone ini. Kalau dia tidak mampu nanti breakout seperti ini, maka harga ini akan turun. Dan kita masih punya area entry untuk buy di bawah ini. Nah, menurut saya lebih enak jika kita entry pada zone ini kalau dia tidak mampu breakout. Nah, ini kondisi yang pertama ya. Nah, di sini kita menunggu pola konfirmasi ini, zone masih bisa kita gunakan untuk open posisi buy. Ya, kita ambil sesuai dengan pola candlestick-nya ataupun pola konfirmasinya, kita gunakan Fibo retracement atau Fibo musang untuk take profit. Maka harga akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau yang kedua dia mampu seperti ini. Nah, ini menurut saya sih lebih nyaman lagi ya. Ya, jadi kalau sudah terbentuk struktur baru, nah kita tinggal enak ini. Seperti ini. Nah, turun lalu setelah retest kita bisa fokus buy. Nah, ini sih menurut saya lebih nyaman sih kalau sudah terbentuk seperti ini. Ya, karena sudah jelas ya, dia kalau sudah terbentuk di kondisi kedua ini, nah dia ini jelas sudah lepas dari area konsolidasi. Jadi kita sudah nyaman untuk entry-nya. Nah itu teman-teman, itu yang perlu kita pahami ya, dua area ini. Dan zone area ini.
Nah, kalau di sini nanti tidak terkonfirmasi, ini kan area terakhir nih. Ini yang perlu kita cek. Kalau dia sudah breakout low valid, nah berarti ada perubahan tren kembali. Ya, tapi menurut saya sih masih akan kuat sih ke atas. Namun kita lihat ya untuk area yang kita marking ini ya. Ini penting kita perhatikan teman-teman. Oke. Jadi hati-hati untuk entry pada hari Senin. Inilah area-area yang perlu kita pahami teman-teman untuk lebih nyaman open posisi. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.